Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona masih buntu soal kontrak baru Dembele. Kontrak Dembele di Barcelona bakal habis pada akhir Juni 2022. Barcelona sejatinya ingin mempertahankan pemain asal Prancis itu, namun tak kunjung terjadi sejak Januari lalu. Marca melaporkan CEO Barcelona Matteo Alemany dan penasehat olahraga Jordi Cruyff mengadakan pertemuan pada hari Senin mengenai kontrak baru Ousmane Dembele. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu dan posisi Barcelona sangat lemah karena keterbatasan keuangan. Presiden Barcelona, Neymar, Messi hanya bisa kembali jika gratis. Neymar dan Messi sama-sama pernah mengantarkan era emas Barca. Neymar memperkuat Blaugrana selama 4 musim untuk memenangi 8 piala, termasuk treble pada 2015. Sayang sekali, karir Neymar di PSG dianggap belum memenuhi ekspektasi walau telah membukukan 100 gol dan 60 assist. Sementara itu, Lionel Messi hijrah ke Paris pada musim panas lalu setelah lebih dari 2 dekade terafiliasi dengan Barca. Sama seperti Neymar, Messi kurang mengilap di musim pertamanya berkostum PSG usai hanya menyumbang 11 gol dan 14 assist. Laporta membuka peluang kembali Neymar dan Lionel Messi, namun Barca hanya akan menampung kedua pemain itu jika transfer mereka gratis. Pemerintah Inggris berizin penjualan Chelsea ke Todd Boehly. Dilaporkan The Guardian, izin penjualan Chelsea diberikan pada Selasa 24 Mei malam waktu setempat setelah Abramovich selaku pemilik saat ini telah menyetujui persyaratan yang diajukan pemerintah Inggris. Akuisisi Chelsea oleh Boehly dan kawan-kawan menelan biaya 4,25 miliar pound sterling yang dibagi menjadi 2 tahap. 2,5 miliar pound sterling pertama menjadi nilai penebusan dan akan disimpan di rekening khusus dan nantinya akan dipakai untuk membantu korban perang Ukraina. Sedangkan 1,75 miliar pound sterling sisanya akan disuntik untuk kepentingan klub. Abramovich tak akan memiliki pengaruh atas uang tersebut. Ia juga setuju secara hukum bahwa uang 1,6 miliar pound sterling yang dipinjamkan kepada Chelsea akan masuk ke dalam rekening yang diawasi pemerintah Inggris. Tottenham Hotspur kasih Conte uang belanja 2,7 triliun rupiah. Tottenham Hotspur amankan tiket ke Liga Champions untuk musim 2022-2023. Mereka mau lebih gahar di musim depan. Conte mau beli pemain-pemain baru demi membawa Spurs bersaing di level tertinggi. Pihak klub akhirnya memberikan Conte uang belanja yang tidak sedikit. Dilansir dari Sky Sport, bos Tottenham Hotspur Daniel Levy mengguyur Antonio Conte dengan uang segunung. Conte diberi budget sebesar 150 juta pound sterling atau setara dengan 2,7 triliun rupiah untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas. Mo Salah bertahan di Liverpool musim depan. Terkait masa depannya yang terus dispekulasikan, Salah menegaskan lagi kalau Liverpool masih jadi prioritas utamanya. Dia memastikan akan bertahan di klub musim depan. Soal kontrak baru, Salah belum mau memikirkannya karena masih fokus untuk final Liga Champions akhir pekan ini. Saya cuma fokus ke tim dan tidak mau bicara soal kontrak. Tetapi yang pasti saya akan bertahan musim depan. Itu pasti, ujar Mohamed Salah seperti dikutip ESPN. Hore, medali juara Serie A Pioli sudah kembali. Pioli mengantarkan Milan meraih Scudetto musim ini. Ia merasa senang bisa membuktikan kepada publik bahwa ia adalah pelatih jempolan di Italia. Sayangnya Pioli sempat mendapatkan musibah ketika medali juara Liga Italia miliknya raib. Namun ia kini sudah bisa mendapatkan medali miliknya setelah kepolisian Reggio Emilia berhasil melacak dan mengambilnya dari tangan pencuri. Operasi lutut Ibrahimovic menepi 8 bulan. Usai membantu AC Milan merebut Scudetto, Ibrahimovic langsung naik ke meja operasi. Ia diperkirakan menepi selama 8 bulan alias melewatkan
separuh musim 2022-2023. Ini pula yang membuat masa depannya menjadi serba tak menentu, sebab kontrak Ibrahimovic dengan AC Milan habis Juni 2022 ini. Belum ada kabar bahwa Rossoneri akan memperpanjang kerjasama dengan pemain asal Swedia tersebut. AS Roma versus Feyenoord, ILUPI juara UEFA Conference League. Final Conference League 2021-2022 digelar di Air Albania Stadium. Feyenoord mencoba mengambil inisiatif sejak kick-off, namun AS Roma bermain lebih efisien. Hasilnya adalah gol dari kaki Nicolo Zaniolo pada menit ke-32. Feyenoord pun meningkatkan daya gedor dan mendesak Roma, akan tetapi tak berhasil mendapatkan gol penyama kedudukan sampai waktu usai. AS Roma pun menjaga kemenangan sekaligus menjadi juara UEFA Conference League yang pertama. Ini merupakan titel pertama Roma sejak 2008. Jose Mourinho ukir sejarah setelah Roma juara Liga Konferensi. AS Roma menjuarai Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Keberhasilan ini membuat sang pelatih Jose Mourinho pun mengukir sejarah. Mourinho menorehkan rekor sebagai pelatih pertama yang berhasil juarai 3 kompetisi antar klub Eropa berbeda. Sebelumnya dia pernah memenangkan Liga Champions dan Liga Eropa. Untuk Roma sendiri, gelar juara ini juga memiliki makna tersendiri. Pasalnya mereka terakhir kali meraih gelar juara kompetisi antar klub Eropa pada 1960-1961 saat menjuarai Piala Intercities. Jose Mourinho sempurna 100% menang di final kompetisi antar klub Eropa. Jose Mourinho sukses mengantarkan AS Roma menjadi juara Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Keberhasilan tersebut kian mengukuhkan namanya sebagai spesialis partai final di kompetisi antar klub Eropa. Pencapaian tersebut membawa Mourinho sudah memenangkan 5 gelar kompetisi antar klub Eropa. Mourinho memegang rekor sempurna 100% kemenangan di partai puncak kompetisi antar klub Eropa. Awalnya, kesuksesan Mourinho di pentas Eropa dimulai saat menjuarai UEFA Cup pada 2002-2003 bersama FC Porto. Semusim berselang dengan klub yang sama, juru taktik asal Portugal tersebut memenangi Liga Champions. Mourinho juga berhasil mengantarkan Nerazzurri menjadi kampiun Liga Champions pada musim 2009-2010. Kemudian Mourinho mengantarkan Manchester United menjuarai Liga Europa pada musim 2016-2017. Selain itu, menurut Opta Joe, 5 gelar yang diraih Mourinho mensejajarkan dirinya dengan pelatih asal Italia, Giovanni Trapattoni. Jose Mourinho tegaskan bertahan setelah AS Roma juara UEFA Conference League. Jose Mourinho menjanjikan masa depannya ke AS Roma setelah membawa klub Serie A Italia itu meraih gelar UEFA Conference League yang perdana dengan mengatakan bahwa dia merasa seperti Romanista 100%. Kami membuat sejarah hari ini, ada banyak hal di kepala saya saat ini, ujar Mourinho kepada Sky Sport. Saya sangat menghormati semua klub tempat saya bekerja, tetapi hari ini saya Romanista 100% karena para fans ini luar biasa. Saya akan bertahan di AS Roma, tidak diragukan lagi, bahkan jika ada beberapa tawaran akan datang, saya ingin bertahan di sini. Lanjutnya. Juara Europa Conference League, fans AS Roma menggila di Stadion Olimpico yang kosong. Penggemar AS Roma menggila di Stadion Olimpico yang kosong setelah tim kesayangan mereka menjadi juara Europa Conference League. Supporter AS Roma hanya sebagian yang bisa mendapatkan tiket laga di Albania, sehingga 50.000 lainnya memadati Stadion Olimpico untuk menonton pertandingan bersama di layar raksasa. Banyak pendukung berduyun-duyun ke lapangan dan suar dinyalakan ketika peluit akhir dibunyikan setelah gol Nicolo Zaniolo cukup untuk mengalahkan Feyenoord di final Europa Conference League pertama di Tirana. Sambil pamerkan sepatu emas, Son Heung-min dapat sambutan meriah saat pulang ke Korea Selatan.
Winger Tottenham Hotspur Son Heung-min tiba di Incheon International Airport, Korea Selatan pada Selasa 24 Mei waktu setempat. Pemain berusia 29 tahun tersebut memamerkan penghargaan Premier League Golden Boot yang berhasil diraihnya bersama Tottenham Hotspur. Sambutan meriah mengiringi Son saat menginjakan kaki di kampung halamannya. Son menjadi pemain Asia pertama yang sukses menggondol penghargaan individu sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Premier League. Van Dijk tegaskan dalam kondisi bugar setelah hadapi Real Madrid. Bek Liverpool Virgil van Dijk mengatakan bahwa dia dalam kondisi bugar jelang partai final Liga Champions menghadapi Real Madrid. Ya, saya baik, benar-benar baik. Tidak ada masalah dan sangat tidak sabar untuk hari Sabtu tentu saja, ujar Van Dijk dikutip dari situs resmi klub. Diketahui Van Dijk mendapatkan cedera lutut pada pertandingan final Piala FA menghadapi Chelsea, di mana Liverpool berhasil keluar sebagai juara melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Lini belakang ringkih, Manchester United kebut transfer Pau Torres. Raksasa Liga Inggris Manchester United bakal kebut perekrutan Pau Torres dari Villarreal di bursa transfer musim panas 2022. Tercatat nama-nama seperti Eric Bailly, Phil Jones, Victor Lindelof, dan Axel Tuanzebe akan hengkang di bursa transfer musim panas 2022. Pemain berusia 25 tahun itu dipatok oleh Villarreal dengan rilis klausul senilai 55 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Dilansir dari Express, Manchester United akan menyiapkan tawaran kepada Torres dengan harga 45 juta pound sterling atau sekitar 821 miliar rupiah. Bayern Munchen jadikan bomber pesakitan Manchester United sebagai pengganti Lewandowski. Sadar dalam waktu dekat bakal kehilangan Robert Lewandowski, Bayern Munchen lantas mengincar bomber pesakitan Manchester United, Marcus Rashford. Tertarikan Bayern Munchen akan Marcus Rashford dilaporkan oleh The Telegraph, di mana penyerang Manchester United itu jadi opsi cadangan di Rotten di musim panas nanti. Rashford sendiri tengah berada dalam ketidakjelasan, menyusul menurunnya performa yang ia miliki di musim 2021-2022 lalu. Menurunnya performa Rashford berimbas pada rumor bahwa dirinya akan dilepas oleh Manchester United. Kebetulan kontraknya juga akan berakhir pada 2023 nanti. Real Madrid kebelet bungkus Rafael Leao ternyata punya klausul rahasia. Real Madrid dilaporkan serius membajak winger AC Milan Rafael Leao dalam bursa transfer musim panas nanti. Selidik punya selidik, Los Blancos mengetahui bahwa pemain asal Portugal tersebut punya klausul istimewa. Real Madrid pun kian bersemangat untuk menggayatnya. Menurut laporan Calcio Mercato, Leao punya klausul pembelian yang sudah disepakati oleh Lille pada AC Milan. Kabarnya klausul pelepasan Leao menyentuh angka 150 juta euro alias setara 2,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut bisa jadi celah tersendiri bagi I Rossoneri. Jika Leao tidak segera menaikkan perpanjangan kontrak, maka klausul tersebut bakal tetap aktif dan Real Madrid dapat membawanya ke Santiago Bernabeu. Massimiliano Allegri desak Juventus bajak Olivier Giroud. Transfer kejutan datang dari Juventus. Klub berjuluk I Bianconeri tersebut berencana membajak bomber gaik AC Milan Olivier Giroud dalam bursa transfer musim panas nanti. Usut punya usut, transfer Giroud ke Turin merupakan titah langsung dari nakoda I Bianconeri Massimiliano Allegri. Bukan tanpa alasan, Allegri menginginkan Giroud sebab musim depan Juventus ditinggal sejumlah strikernya. Allegri memandang Giroud sebagai sosok yang berpengalaman. Faktor tersebut dinilai bakal banyak membantu si nyonya tua. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!